Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang peristiwa 19 September sampai 10 November tahun 1945 yang pernah menimpa Surabaya. Kali ini kami sudah meringkas yang insya Allah cerita yang kami sajikan ini lengkap, namun dengan versi yang lebih sedikit. Sebelum itu, kami minta maaf jika ada kekurangan dalam penyajian gambar atau cerita yang kami sajikan. Kami berharap teman-teman di rumah bisa menikmati cerita yang kami sajikan. Dan alangkah baiknya sebelum menonton cerita, teman-teman klik tombol subscribe-nya. Dan tanpa banyak bicara, langsung kita lanjut ke pembahasan. Cerita ini berawal pada tanggal 18 September jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. W.V. Ch. Blokman mengibarkan bendera di tiang tertinggi Hotel Yamato. Lalu, pada keesokan harinya, ada sekelompok rakyat Surabaya mengetahui peristiwa tersebut dan sontak membuat rakyat Surabaya sangat marah. Mereka menganggap bahwa Belanda telah menghina kedaulatan negara Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Rakyat yang dipenuhi amarah yang dipimpin oleh Residen Sudirman didampingi oleh Sidik dan Haryono meminta Belanda menurunkan benderanya. Namun Belanda menolak. Di dalam ruangan, Sidik Mulyadi bercekcok dengan Blokman. Blokman menodongkan pistol ke kepala Sidik. Namun dengan sigap, Sidik berhasil menyerang balik Blokman karena Sidik merasa terpojok. Sidik berhasil menikam Blokman. Kemudian Blokman pun tewas di tangan Sidik. Namun sayangnya Sidik pun ikut tewas karena serangan dari anak buah Blokman. Sementara itu, dengan waktu yang sama, Haryono dan Kusnowibowo keluar dan mencoba memanjat Hotel Yamato dan menuju tiang bendera. Dengan penuh heroik, mereka berhasil meraih bendera lalu menyobek bagian warna biru. Usai insiden penyobekan, saat itu mereka tidak turun. Haryono dan Kusno terkena peluru yang ditembakkan Belanda. Kedua martir itu tumbang dan jatuh dari atap hotel. Kejadian itu disaksikan oleh ramainya rakyat Surabaya dengan semangat yang sangat besar dan menggebu-gebu. Sutomo adalah pahlawan yang berasal dari kota Surabaya. Beliau memiliki jasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Sutomo lebih dikenal dengan nama Bung Tomo oleh rakyat. Bung Tomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan juga keluarga yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Bung Tomo memiliki minat pada dunia jurnalisme. Ia pernah bekerja sebagai wartawan lepas pada harian Suara Umum di Surabaya pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat serta menjadi wartawan dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express di Surabaya pada tahun 1939. Sebenarnya, Bung Tomo sudah membentuk Barisan Pemberontakan Republik Indonesia sejak tanggal 16 September 1945 dan merebut persenjataan dari gudang di Don Bosco, yang gudang itu adalah gudang peluru dan persenjataan terbesar di Asia yang dijaga oleh Dai 10360 Butai Kaitsutiro Butai yang dipimpin oleh Mayor Hashitomo dengan kekuatan 16 orang Jepang dan satu peleton pasukan Heiyo. Dengan berebut dan bernegosiasi kepada Hashitomo, akhirnya permintaan Subianto Notowardoyo, Bung Tomo, dan ditemani perwakilan guru diamini oleh Hashitomo. Mereka pun akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari. Di bawah BPRI, Sutomo membuat radio pemberontakan. Di masa awal-awal, radio ini meminjam pemancar milik pemerintah. Akal bakal radio ini tak lepas dari bantuan Mustopo, yang beliaunya adalah Ketua Bandar Keamanan Rakyat Jawa Timur pada saat itu.
prajurit pimpinan Mustafa berhasil menyita transmitter radio dari tangan Jepang dan mengibahkannya pada Bung Tomo. Mustafa juga menyarankan Bung Tomo untuk menyembunyikan pemancar ke Tegal Sari untuk menghindari pelacakan sekutu. Berbekal transmitter kuno itu, orasi Bung Tomo lewat radio pemberontakan resmi mengudara pada tanggal 15 Oktober 1945. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan kelaparan kini sudah tidak merasakannya lagi, dikarenakan semangat yang bergejolak. Rakyat Surabaya pantang menyerah dan berjanji akan mengusir penjajah dari tanah Surabaya, meskipun dengan kemampuan perang yang kurang dibandingkan dengan musuh. Namun, mereka tak kalah dalam semangatnya. Rakyat yang memegang senjata siap berperang untuk mengusir para bangsat-bangsat dari tanah mereka dengan semangatnya rakyat memberontak. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober, Malabi dikabarkan tewas di tangan seorang pemuda. Dan kabar itu sampai ke telinga Letnan Jenderal Philip Christian. Letnan Jenderal Philip Christian tidak terima atas kematian Malabi. Pada akhirnya, pada tanggal 31 Oktober, Letnan Christian membuat rancangan perang balas dendam karena kematian Malabi. Kemudian pada tanggal 7 November, Letnan Jenderal Philip Christian menggantikan posisi Malabi dengan Mayor Jenderal Mansert. Pada tanggal 9 November, Mansert mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo yang kemudian digundakan dan disebarkan lewat pesawat terbang. Lalu pada sore itu, Bung Tomo menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ikut berjihad. Kiai Hasyim baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam pada tanggal 22 Oktober yang dikenang sebagai resolusi jihad. Setelah mendapatkan restu dari Kiai Hasyim Asy'ari, suara Bung Tomo resmi mengudara di radio pemberontakan di Jalan Mawar pada jam 7 malam. Tidak ada ketakutan pada rakyat Surabaya. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya mentah-mentah. Pemimpin politik di Jakarta sudah tidak sanggup lagi dan menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya pada rakyat Surabaya. Kekuatan Inggris untuk balas dendam sangatlah menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan ada 28.000 prajurit yang hampir seluruhnya dari India. Rakyat-rakyat Surabaya pantang menyerah dan berupaya menghadang serangan besar itu. Rakyat Surabaya sangat percaya pada kekuatan dan keyakinan yang mereka miliki, meski dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan gagahnya, rakyat berjajar dengan senjata yang seadanya. Pada tanggal 10 November, di sisi lain, Bung Tomo melanjutkan orasinya dengan pidatonya yang dikenang hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah
menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, 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 Allah.